Pertempuran Tabuk sudah usai dilaksanakan, sudah selesai juga segala urusan yang menjadi sisa dari pertempuran Tabuk. Salah satunya adalah mengurusi kaum munafikin yang banyak berdalih karena ketidakikutsertaan mereka di Tabuk. Maka tuntaslah semua urusan yang berhubungan dengan Tabuk ini. Yang tersisa hanyalah pengaruh dan akibat yang dilahirkan dari hasil pertempuran Tabuk. Tentu saja, hasil kemenangan pertempuran Tabuk ini memberi pengaruh yang besar, baik di sekitar Jazirah Arab maupun di sekitar Jazirah Arab, di sekelilingnya. Marwah kaum muslimin menjadi meningkat dan kabilah-kabilah yang belum memutuskan untuk masuk Islam kali ini mulai berpikir panjang. Apa dan bagaimana lebih jelasnya tentang pengaruh dari hasil kemenangan di Tabuk ini akan kita bahas di video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman pecinta sejarah. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi dengan saya Anis Amisani di program Baca Sejarah, masih di serial kronologi sejarah tahun 630 Masehi bertepatan dengan tahun ke-9 hingga ke-10 Hijriah. Ada 7 peristiwa yang akan kita bahas yang terjadi di dunia Islam dan ada 6 peristiwa dari luar dunia Islam yang akan kita bahas. Dari dunia Islam yang pertama adalah Ghazwah Tabuk, kemudian yang kedua penghancuran Masjid Ad-Dirar, yang ketiga ibadah haji pimpinan Abu Bakar radhiyallahu anhu, yang keempat kedatangan delegasi Saqif, Bani Kilab dan banyak kabilah Arab lainnya yang menyatakan masuk Islam. Yang kelima, pengiriman para sahabat untuk mengajarkan Islam ke berbagai daerah. Yang keenam, kematian An-Najasyi, di mana Nabi SAW sholat gaib untuk beliau. Yang ketujuh adalah kematian Ummu Kulthum, putri Rasulullah SAW. 6 peristiwa yang datang dari luar dunia Islam yang akan kita bahas. Yang pertama adalah penobatan Azarmidoh sebagai Ratu Persia. Yang kedua, penobatan Khosrow Ferrukhzad sebagai Raja Persia atau lebih dikenal dengan Kisra III. Peristiwa yang ketiga, penunjukan Cyrus, Patriark Alexandria sebagai Raja Muda Mesir oleh Heraklius. Yang keempat adalah pertempuran Wogastisburg, di mana suku Slav mengalahkan bangsa Frank. Dan yang kelima, pergantian tahta Visigoth, di mana Raja Sintila digantikan oleh Sisenan. Dan terakhir, pembatalan skema feodal di dinasti Tang, Tiongkok. Dan teman pecinta sejarah, inilah pengaruh pertempuran Tabuk bagi kaum muslimin selengkapnya. Di buku kelengkapan tarikh Nabi Muhammad SAW yang ditulis oleh Kiai Haji Munawar Khalil, materi ini ditulis dengan judul Pengaruh Kemenangan di Tabuk di halaman 139, bab keempat, bab ke-41 buku jilid ketiga. Sebelum kita membahas tentang pengaruh kemenangan kaum muslimin di Tabuk, ada baiknya kita review sejenak ya tentang bagaimana sikap para petinggi atau para kabilah-kabilah yang ada di Jazirah Arab terhadap Islam. Sebetulnya yang menjadi sumber rujukan bagi mereka adalah sikap orang-orang Quraisy. Jadi sebelum Quraisy itu takluk ketika Fathu Mekah, banyak sekali kabilah-kabilah di sekitar Jazirah Arab itu yang masih memusuhi kaum muslimin. Hanya setelah terjadi Fathu Mekah, kaum Quraisy menyatakan kalah dan masuk Islam, sehingga di peristiwa Fathu Mekah banyak kabilah-kabilah yang mengikuti jejak dari Quraisy ini. Mereka banyak yang menyatakan diri masuk Islam. Tetapi banyak juga yang belum mau untuk mengikuti jejak Quraisy. Nah, kabilah-kabilah ini meskipun mereka belum memutuskan untuk ikut ke dalam pemerintahan Islam, mereka sudah mulai ragu-ragu dengan kekuatan diri mereka sendiri dan sudah mulai meragukan pemahaman mereka bahwa kaum muslimin itu tidak kuat.
Mereka mulai berpikir tuh untuk mengikuti jejak orang-orang Quraisy masuk Islam. Apalagi setelah mereka menyadari bahwa setiap kabilah-kabilah yang masuk Islam, pemimpinnya itu tidak dicopot. Mereka tetap dibiarkan untuk memimpin kabilahnya. Bahkan diperkuat dengan diakuinya pemerintahan dia di kabilahnya oleh pemerintahan Madinah. Salah satu yang masuk Islam setelah Fathu Mekah adalah seorang pemimpin Bani Saqif, yaitu Urwah bin Mas'ud. Urwah bin Mas'ud adalah tokoh dari Bani Saqif, termasuk ke dalam salah seorang tokoh mewakili Quraisy dari luar, ya, dari pihak luar itu yang melakukan perjanjian Hudaibiyah dari sisi kaum Quraisy bersama dengan Suhail bin Amr. Ini menandakan bahwa Urwah bin Mas'ud, baik di Bani Saqif, Urwah bin Mas'ud itu kehormatannya diakui, dia seorang yang terpandang, kekuasaannya juga diakui di luar Saqif, di luar Bani Saqif, apalagi di dalam Bani Saqif sendiri. Posisinya sangat mulia dan sangat dihormati, juga disayangi. Pada saat kejadian pengepungan Bani Saqif, setelah terjadi, masih ingat ya teman pecinta sejarah, setelah terjadinya Fathu Mekah, Rasulullah SAW itu kan melakukan pertempuran Hunain. Nah, dari Hunain itu kan banyak Bani Saqif yang ikutan di situ berperang, sehingga kekalahan orang musuh Islam kekalahan musuh Islam di Bani Saqif itu disusul oleh Rasulullah SAW ke Thaif, karena banyak orang Bani Saqif yang pada saat di Hunain itu berhasil melarikan diri. Jadi dikejar tuh karena mereka melakukan penyerangan terhadap, niatnya ya, melakukan penyerangan terhadap kaum muslimin. Hanya keburu dihadang dan tidak berhasil. Mereka disusul ke Thaif dan dilakukanlah pengepungan di Thaif. Tentang Urwah bin Mas'ud ini, ketika terjadi pengepungan itu, rupanya dia sedang tidak ada di Thaif. Dia sedang ada di Yaman. Tetapi peristiwa pengepungan kaum muslimin terhadap Thaif ini tentu saja ia dengar dan ia dapat infonya. Sekembalinya Nabi SAW dan kaum muslimin dari pengepungan Thaif, Urwah bin Mas'ud mengikuti perjalanan beliau dengan diam-diam dan sembunyi-sembunyi dengan maksud menyerahkan diri dan masuk Islam. Nabi SAW sendiri tidak mengetahui bahwa Urwah bin Mas'ud mengikuti beliau. Menurut riwayat lain, sewaktu kaum muslimin mengepung kota Thaif, Urwah bin Mas'ud sedang berada di negeri Yaman. Ketika kembali, ia melihat Nabi SAW pulang dari Tabuk dengan memperoleh kemenangan yang besar. Jadi, Urwah bin Mas'ud ini bertemu dengan Rasulullah SAW ketika perpulangan kaum muslimin dari pertempuran Tabuk. Dengan diam-diam ia berangkat dari Thaif menuju Madinah, hendak menyatakan keislamannya kepada Nabi SAW. Sebelum Nabi SAW dan kaum muslimin sampai di Madinah, bertemulah mereka dengan Urwah bin Mas'ud. Saat itu juga ia menghadap Nabi SAW dan menyatakan keinginannya untuk masuk Islam. Berarti perjalanan Rasulullah SAW dari Tabuk menuju Madinah itu terjadi banyak kisah ya. Dimulai dari kisah tentang pengkhianatan dua orang munafik yang tidak menaati perintah Rasulullah tentang mata air. Kemudian pengkhianatan orang-orang munafik yang 12 orang itu hendak menyerang Rasulullah SAW di perjalanan, tepatnya di Aqabah. Kemudian ada juga peristiwa ketika sampai di Zi'awan, itu Rasulullah SAW memerintahkan beberapa orang dari kaum muslimin, salah satunya Wahsy, itu untuk melakukan penghancuran terhadap Masjid Dhirar. Dan entah apakah ini sebelum terjadi perintah tentang Masjid Dhirar atau setelah terjadi perintah terhadap Masjid Dhirar. Yang pasti di perjalanan ini juga bertambah satu kisah, yaitu bertemunya Rasulullah SAW dengan Urwah bin Mas'ud.
Sebenarnya Urwah sudah lama hendak memegang agama Islam setelah sekian lama memperhatikan kesucian dan ketinggian ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika terjadi perdamaian Hudaybiyah, Urwah bin Mas'ud termasuk salah seorang utusan ketua Quraisy yang ikut serta dalam perundingan tersebut. Setelah itu terjadi ya beberapa obrolan, beberapa dialog baik yang santai maupun serius gitu tentang agama Islam, sehingga Urwah bin Mas'ud itu masuk Islam dengan kemantapan beserta ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW sendiri. Dan dalam pembicaraan itu, Urwah bin Zubair meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk kembali ke Saqif, untuk kembali ke Taif, ke Bani Saqif, dan untuk mengajak mereka masuk Islam. Namun Rasulullah SAW itu tidak menyukai ide tersebut. Beliau bersabda bahwa nanti wahai Urwah, kalau kamu melakukan itu, orang-orang Bani Saqif itu akan mengeksekusi kamu. Rasulullah SAW berkata seperti ini karena beliau itu melihat latar belakang dan sikap atau karakter dari orang-orang Bani Saqif yang memang beliau alami langsung gitu ya, bagaimana keras kepalanya mereka, bagaimana mereka begitu mengagung-agungkan agamanya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri itu pernah mengalami ketika bersama Zaid bin Harithah itu kan. Namun hal ini diingkari oleh Urwah bin Mas'ud. Dia mengatakan bahwa tidak akan terjadi seperti itu, wahai Rasulullah, karena orang-orang Bani Saqif itu begitu menyayangi saya. Mereka menghormati saya, dan saya ini salah satu pemimpin mereka. Jadi tidak mungkin rasanya mereka melakukan hal seperti itu. Bahkan di sini Urwah bin Mas'ud mengatakan bahwa mereka, maksudnya Bani Saqif itu, sayang dan cinta kepada saya melebihi kepada anak-anak gadis mereka. Jadi saking mereka sayang kepada Urwah, kayaknya mereka tidak akan melakukan hal seperti yang diduga, yang diprediksi oleh Rasulullah SAW. Dengan semangat baru seseorang yang baru masuk Islam, Urwah bin Mas'ud pada akhirnya pulang dan melakukan apa yang ia rencanakan. Setelah perpulangannya dari masuk Islam, ia berbicara dengan kalangan petinggi-petinggi Bani Saqif dan menyatakan dengan sejujur-jujurnya kepada mereka bahwa dirinya sudah masuk Islam. Urwah bin Mas'ud itu melihat reaksi teman-temannya dan saudara-saudaranya ya tentu. Ia melihat reaksi mereka itu tidak ada sesuatu yang mengundang dugaan atau mengundang bahwa prediksi Rasulullah SAW itu akan terjadi, karena mereka bereaksinya datar saja, diam gitu. Tapi ini pun tidak menjamin, karena tidak menjamin bahwa prediksi itu tidak terjadi, karena mereka reaksinya lempeng gitu. Menolak tidak, tapi mendukung juga tidak. Mereka hanya diam, tidak berkomentar, dan bahkan dalam beberapa saat mereka satu persatu berpamitan. Urwah bin Mas'ud kan sikap orang-orang ini agak ambigu nih, tapi tidak ada gejala negatif gitu ya. Sehingga keesokan harinya dia melanjutkan misinya untuk mengajak Bani Saqif masuk Islam. Dia naik ke sebuah bukit dan seperti biasa ya kan, di zaman dulu itu tidak ada toa ya, tidak ada speaker untuk memperkeras suaranya, sehingga kalau mau melakukan pengumuman, seseorang itu harus naik dulu ke tempat yang agak tinggi, di tempat keramaian. Nah, itulah yang dilakukan oleh Urwah bin Mas'ud. Ia naik ke sebuah bukit, ke tempat yang agak tinggi supaya kelihatan dari bawah, dan dengan suaranya yang lantang dia mengumumkan masuk Islam. Dia mengumumkan bahwa dirinya itu sudah mengikuti agama Nabi Muhammad SAW. Dan tepat setelah itu ada banyak anak panah rupanya yang melesat menuju ke arahnya, dan anak panah ini datang dari berbagai penjuru.
sehingga anak panah itu berhasil menembus tubuhnya dan berhasil menghilangkan nyawanya. Dan tentu meskipun masuk Islamnya sangat-sangat sebentar, Urwah bin Mas'ud ini mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala dengan menyandang gelar syuhada. Menurut satu riwayat, Urwah bin Mas'ud itu masih sempat memberikan wasiat kepada keluarganya. Jadi sebelum betul-betul beliau itu menemui Allah dalam kesyahidannya, keluarganya itu masih sempat mendekat ya. Setelah terkena anak panah, keluarganya itu masih mendekat, kemudian masih bisa mendengar wasiat yang dikatakan oleh Urwah bin Mas'ud. Ia berkata, "Satu kemuliaan yang diberikan Allah kepadaku dan suatu kesaksian yang diperuntukkannya bagiku. Tidak ada apa-apa bagiku kecuali apa-apa yang telah diperoleh oleh pahlawan-pahlawan syahid yang terbunuh dalam pertempuran bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Taif pada beberapa waktu yang lalu, yang dikubur di sini sebelum beliau meninggalkan kamu sekalian." Teman pecinta sejarah masih ingat ya peristiwa di mana kaum muslimin itu beberapa ada yang menjadi korban di pengepungan Bani Sakif. Mereka menemui syuhada di peristiwa tersebut dan dikuburkan di luar benteng Bani Sakif, di luar benteng Taif, tetapi sudah masuk di wilayah Taif. Sehingga mengingat hal itu, Urwah bin Mas'ud pun berwasiat kepada saudara-saudaranya, kepada keluarganya, agar menguburkan ia bersama para sahabat yang juga mendapatkan kemuliaan mati syahid. Ini menjadi sunnah ya, dan menjadi diakui kebaikannya juga oleh para ulama, bahwa kita mencari kuburan untuk keluarga atau untuk kita sendiri nanti, di sekelilingnya itu adalah orang-orang yang soleh, sehingga berteman dengan orang soleh itu disyariatkan bukan hanya pada saat hidup gitu, tetapi juga disarankan untuk mencari teman yang dekat dengan kuburan mayit, kuburan seseorang, itu juga dari golongan orang-orang yang soleh. Maka dikabulkanlah wasiat dari Urwah bin Mas'ud ini tanpa halangan apapun dari para petinggi Bani Sakif. Dan dengan kematian Urwah bin Mas'ud ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan ke dalam hati para petinggi Bani Sakif itu kecemasan dan keresahan. Dengan kematian Urwah bin Mas'ud, mereka ketakutan bahwa kaum muslimin itu akan melakukan penuntutan balas atas syahidnya Urwah bin Mas'ud. Dan otomatis kalau sudah seperti itu, mereka ada dalam bahaya. Sehingga sebelum itu terjadi, para pimpinan Bani Sakif ini memutuskan untuk mengutus beberapa orang menuju untuk bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa mereka khawatir? Ya, satu, karena pengaruh dari hasil kemenangan di Tabuk ya. Di Tabuk itu kan kabar kemenangan kaum muslimin itu luar biasa viral pada masa itu. Di mana dikatakan di berita tersebut bahwa orang-orang dari Bizantium itu bahkan lari sebelum berperang. Sebagaimana kejadian itu terulang sebelumnya di peristiwa pertempuran Mu'tah. Hanya bedanya ketika pertempuran Mu'tah mereka sempat berperang, tapi di tengah-tengah peperangan mereka lari. Mereka di sini adalah pasukan Bizantium ya. Sementara di Tabuk mereka sudah berniat menyerang Madinah, tapi rupanya sebelum bertemu pasukan kaum muslimin mereka sudah lari duluan. Sehingga berita bahwa pasukan Bizantium begitu under pressure, di bawah berada di bawah tekanan kaum muslimin, dan begitu superiornya kaum muslimin, itu betul-betul menjadi berita yang hangat pada masa itu. Tentu berita ini juga didengar oleh Bani Sakif, apalagi kabilah-kabilah yang lain di sekitar mereka itu sudah mayoritas masuk Islam, terutama terutama orang-orang Quraisy, orang-orang yang di situ
menjadi induk dari berbagai kabilah-kabilah besar yang tersebar di Jazirah Arab. Nah, hal ini secara manusiawi ya membuat mereka ketakutan juga, meskipun faktanya kaum muslimin tidak bisa menembus benteng pertahanan Bani Saqif pada saat pertempuran atau pengepungan Taif. Yang akan menjadi utusan pada saat itu diputuskan adalah Abdul Jalil bin Amr. Meskipun Abdul Jalil bin Amr ini dia merasa keberatan juga gitu. Maksudnya ini kan perbuatan kalian yang bikin. Kenapa harus aku yang bertanggung jawab? Gitulah. Apalagi ia diutus seorang diri. Ia merasa ya khawatirlah dengan keselamatannya sendiri. Ia bilang saya sanggup untuk pergi. Tidak masalah saya pergi ke sana. Tapi jangan sendirian. Saya harus ditemani oleh pembesar-pembesar yang lain. Pada akhirnya Abdul Jalil bin Amr ini ditemani oleh pembesar yang lain bertemu dengan Rasulullah SAW. Orang-orang tersebut adalah Hakam bin Amr, Syurahbil bin Ghayalan, kemudian Utsman bin Abdil Aus, Aus bin Auf, dan Numair bin Kharsah. Jadi totalnya ada 6 orang ya. Dan ketua dari misi tersebut adalah Abdul Jalil. Sebelum memasuki Madinah, Abdul Jalil dan kelima temannya ini sempat bertemu di perjalanan dengan Mughirah bin Syu'bah As-Saqafi. Dari sebutannya As-Saqafi, Al-Mughirah bin Syu'bah ini ketahuan dia ini orang Saqif. Dan Mughirah bin Syu'bah ini karena dia itu ada di Madinah, yang berarti menginformasikan kepada kita bahwa dia sudah menjadi kaum muslimin, sudah menjadi bagian dari kaum muslimin, sudah masuk Islam jauh-jauh hari sebelum terjadinya peristiwa ini. Al-Mughirah bin Syu'bah melihat teman-temannya sesama Bani Saqif, ia merasa senang. Karena ia tahu ya peristiwa tentang Urwah bin Mas'ud yang akan masuk Islam, yang sudah masuk Islam dan akan berdakwah ke Bani Saqif. Kita tidak tahu nih apakah Al-Mughirah bin Syu'bah tahu tentang syahidnya Urwah bin Mas'ud atau tidak. Tetapi yang pasti dia senang melihat teman-temannya datang. Dan ia berharap banyak bahwa teman-temannya ini masuk Islam. Sehingga dengan semangat 45 ya, dia menyambut teman-temannya ini, menyambut ke-6 orang ini, lalu akan segera mengantarkan mereka menuju Rasulullah SAW. Namun di tengah perjalanan nih, mereka rombongan bertujuh berarti sekarang bertemu dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemungkinan dari sikap Abu Bakar As-Siddiq ketika mengetahui Al-Mughirah bin Syu'bah bersama 6 rombongan ini, wajah beliau itu tidak terlalu gimana gitu ya, tidak terlalu cerah sebagaimana cerahnya wajah Al-Mughirah bin Syu'bah. Lalu ia menyarankan kepada Mughirah bin Syu'bah agar menunggu dulu. Wahai Mughirah, kamu tunggu dulu di sini beserta teman-temanmu. Jangan masuk dulu ke Madinah, jangan dulu bertemu dengan Rasulullah SAW. Izinkan saya dulu yang memberitahukan kedatangan mereka kepada Rasulullah SAW. Lalu Al-Mughirah bin Syu'bah sikoh percaya terhadap keputusan dan pemikiran dari Abu Bakar As-Siddiq. Maka ia menyerahkan urusan untuk menjadi perantara lah ya antara saudara-saudaranya Bani Saqif ke Rasulullah SAW. Lalu Abu Bakar bertemulah dengan Rasulullah lalu memberitakan tentang kedatangan 6 orang pimpinan Bani Saqif yang dipimpin oleh Abdul Jalil. Selama menunggu di satu lokasi di luar kota Madinah, tapi sudah mendekati ya. Ini sudah ada di lokasi Madinah gitu, tapi belum masuk ke kotanya banget. Mereka itu orang-orang Bani Saqif yang 6 orang itu masih sempat membicarakan, mencemooh Rasulullah SAW, apalagi tentang peristiwa pengepungan Bani Saqif yang terjadi beberapa bulan sebelumnya. Mereka mencemooh sikap Rasulullah, mencemooh kaum muslimin,
dan ya intinya menjelek-jelekannya. Mughirah bin Syu'bah mendengar hal itu, ya menahan diri dan malah menasehati mereka bahwa bertemu dengan Rasulullah SAW, tolonglah yang baik-baik. Kalau kalian memang tidak ingin hal yang buruk terjadi, gitu. Jadi kalian sebagai tamu bertamu kepada Rasulullah SAW dengan cara-cara yang baik kalau tujuan kalian ingin tercapai dengan mulus. Yang bahkan mengajarkan kalau bertemu dengan Rasulullah itu jangan dengan cara jahiliyah. Ucapkan salam dengan cara-cara kaum muslimin, yaitu Assalamualaikum, keselamatan atau salam sejahtera bagi dirimu. Di tengah obrolan itu, dari jauh datanglah Abu Bakar dan beliau sudah menyelesaikan tugasnya mengajak Mughirah bin Syu'bah dengan keenam orang temannya untuk mengikutinya menemui Rasulullah SAW. Ketika ada di hadapan Rasulullah SAW, Bani Sakif ini bukan melupakan ya, tetapi sengaja tidak menuruti apa yang dinasehatkan oleh Mughirah bin Syu'bah. Mereka tidak mengucapkan salam sebagaimana yang diajarkan oleh Mughirah, tetapi malah memberikan salam dengan salam yang jahiliyah. Padahal Rasulullah SAW menyambut mereka dengan hangat, dengan tangan terbuka, dan dengan ramah sopan seperti biasa. Bahkan Nabi SAW pun menyediakan sebuah kubbah atau kemah yang didirikan di samping masjid untuk tempat tinggal mereka selama berada di Madinah. Hal itu dilakukan oleh Rasulullah SAW itu agar mereka, Bani Sakif ini yang 6 orang pimpinan-pimpinannya, melihat kaum muslimin beraktivitas di dalam masjid, melihat kaum muslimin sholat, melihat kaum muslimin berinteraksi, melihat agama Islam dari perilaku dan adab para sahabat. Dan agar mereka juga mempelajari Islam secara tidak langsung, mendengar bacaan Al-Quran, mendengar kajian-kajian, dan segala hal yang dimaksudkan agar mereka mengenal Islam lebih dekat. Rasulullah SAW juga menyediakan untuk mereka suguhan-suguhan yang baik, makanan-makanan yang berkualitas dan ya yang istimewa. Orang yang dijadikan oleh Rasulullah SAW perantara antara diri beliau dengan mereka adalah seorang sahabat yang bernama Khalid bin Sa'ad bin As. Sebagian riwayat mengabarkan bahwa mereka tidak mau memakan makanan yang telah disediakan untuk mereka sebelum makanan tersebut dimakan lebih dulu oleh Khalid bin Sa'ad. Ini karakter orang yang dia itu mau meminta, punya kepentingan kepada Rasulullah SAW dan kaum muslimin, tapi masih bersikap sombong. Sebetulnya ini untuk menutupi keresahan ya, kelemahan mereka yang sudah merasa ya kita sudah ada di bawah kaum muslimin sebetulnya, atau menipu diri mereka sendiri bahwa mereka itu masih layak untuk bersikap sombong. Mereka masih mengukur diri kaum muslimin dengan mereka yang suka melakukan kejahatan kepada orang lain. Mereka khawatir kalau makanan tersebut dibubuhi racun oleh kaum muslimin. Kan mereka orang-orangnya licik-licik ya, cerdas, tapi cerdasnya itu digunakan untuk satu hal yang buruk gitu. Contohnya ketika mereka bagaimana dengan liciknya tidak menggunakan tangan mereka untuk mengusir Rasulullah SAW dan Zaid bin Harithah ketika kunjungan mereka di masa lalu. Malah menyuruh masyarakat, anak-anak kecil dan budak-budak mereka untuk melakukan penghinaan dan melempari Rasulullah SAW dengan batu, bukan dengan tangan mereka sendiri. Itu liciknya mereka. Dan mereka berpikir kaum muslimin juga sama seperti mereka. Ini membuktikan bahwa orang itu sebetulnya berpikir sesuai dengan apa yang dipikirkannya juga. Jadi dia berpikir kalau dia jadi kaum muslimin pasti akan melakukan itu. Makanya dia curigaan duluan, ini kaum muslimin nih, orang-orang Islam ini pasti bakal meracuni saya. Makanya ya nyuruh tuh untuk dimakan dulu gitu ya. Pada suatu hari mereka mendengar khutbah Nabi SAW dari masjid, dan dalam khutbah itu beliau tidak membaca syahadat untuk diri beliau sendiri sebagai Rasulullah. Oleh sebab itu sebagian dari mereka berkata kepadanya, bagaimana dia menyuruh kita supaya menyaksikan dirinya sebagai Rasulullah,
sedangkan dia sendiri tidak bersaksi bahwa dirinya sebagai Rasulullah. Melihat sikap mereka yang demikian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, "Sesungguhnya akulah orang yang pertama menyaksikan bahwa aku ini adalah Rasulullah." Mendengar itu mereka kayak smash lah. Mereka lalu insaf, mereka menyatakan kepada Nabi bahwa mereka dan segenap kaumnya itu bersedia masuk Islam, tetapi dengan syarat-syarat sebagai berikut. Ini kalau kita lihat sikap seperti ini ya, kita agak teringat dengan sikap orang-orang Yahudi. Bagaimana mereka masih mencari celah di tengah kesempitan dan masih berpikir untuk mencari keuntungan gitu ya, padahal jelas-jelas mereka sudah terkalahkan. Dalam versi mereka ya terkalahkan, padahal ketika mereka sudah mau masuk Islam sebetulnya mereka adalah orang-orang yang menang. Syarat-syaratnya sebagai berikut. Yang pertama, berhala Lata tidak boleh diruntuhkan selama 3 tahun agar kaum mereka tidak terkejut dan marah kepada mereka. Poin pertama. Poin yang keduanya, mereka dibebaskan dari kewajiban mengerjakan sholat 5 waktu. Kemudian, poin yang ketiga, mereka tidak dilarang melakukan perzinahan, tidak dilarang makan riba, dan tidak dilarang minum arak. Jadi mereka pengen enaknya saja masuk Islam itu ya. Pengen masih segala itu tidak dilarang, sebagaimana ketika mereka masih kafir, masih menyembah Lata. Semua permintaan itu tentu saja ditolak oleh Rasulullah SAW. Bahkan beliau menyatakan dengan tegas bahwa berhala Lata yang mereka puja-puja harus segera dihancurkan. Beliau pun menegaskan bahwa tidak ada kebaikan dalam suatu agama yang tidak ada sholat di dalamnya. Kemudian mereka memohon lagi agar berhala mereka dibiarkan selama 2 tahun. Tawar-menawar lagi nih. Kalau begitu, wahai Rasulullah, 2 tahun saja berhala Lata itu dibiarkan. Kemudian Rasulullah menolak lagi, harus dihancurkan. Nawar lagi mereka, ya udah. Wahai Rasulullah, 1 tahun saja setelah kami masuk Islam. Mereka mengemukakan bahwa tindakan itu perlu diambil sebagai taktik untuk menarik hati kaum mereka supaya mau memeluk Islam. Apabila semua kaum mereka telah memeluk Islam, berhala besar itu boleh diturunkan. Permintaan mereka yang demikian itu pun tetap ditolak oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka kemudian melakukan lobby lagi. Mereka meminta agar 1 bulan saja, wahai Rasulullah, jangan engkau hancurkan dulu Lata. Adapun penyebab-penyebab mereka berpikir demikian semata-mata untuk menenggang perasaan orang-orang yang kurang pikiran, seperti kaum perempuan juga anak-anak mereka. Mereka ingin agar kaum mereka tidak terkejut disebabkan keruntuhan berhala itu. Kemudian Rasulullah SAW masih dengan tegas menolak keinginan mereka. Setelah mereka tidak melihat peluang bahwa keinginan mereka itu dikabulkan, mereka lalu meminta kepada Rasulullah SAW bahwa jangan mereka yang menghancurkan berhala itu. Karena mereka tidak sanggup menghancurkan berhala itu dengan tangan mereka sendiri dan meminta kepada Nabi agar mereka dibebaskan dari kewajiban mengerjakan sholat. Mendengar permintaan mereka, bersabdalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Adapun menghancurkan berhala kamu dengan tanganmu sendiri, maka kami bebaskan kamu darinya. Maka adapun sholat, sesungguhnya tidak adalah kebaikan dalam suatu agama yang tidak ada sholat di dalamnya." Pada akhirnya, mereka tidak melihat peluang. Akhirnya mereka mengalah total. Mereka masuk Islam dalam keadaan tawaran mereka yang tidak dikabulkan satupun oleh Rasulullah SAW. Dan setelah masuk Islam, mereka masih tinggal di situ, masih tinggal di kemah tersebut ya, yang disediakan, dan masih disuguhi sebagai tamu. Kemudian masih disuguhi dengan hal-hal yang istimewa, dan mereka setiap waktu itu ikut sholat bersama kaum muslimin di Masjid Nabawi dan ikut juga bertolabul ilmi, mengikuti kajian di masjid, dan ya belajar Islam dengan lebih sempurna. Hanya 1 orang ada yang tidak ikut kajian. Jadi setiap pagi mereka kayak pesantren gitu ya. Pagi keluar dari kamar mereka, keluar dari kemah mereka, kemudian mereka mengikuti pelajaran
pelajaran keislaman bersama Rasulullah SAW dan kaum muslimin. 5 orang yang ikut. Ada 1 orang yang tidak ikut, yang termuda di kalangan mereka, yaitu Utsman bin Abil As. Ia tidak ikut bukan karena memang tidak mau belajar agama, bukan karena kekeh dengan keinginannya gitu ya, yang masih menyembah latah dan sebagainya, tetapi murni karena tugas dari yang lain. Ia harus menjaga kemah yang ditinggalkan. Nah, baru setelah teman-temannya pulang kembali ke kemah, ia datang ke rumah Rasulullah SAW secara pribadi untuk menerima ajaran dari Rasulullah SAW. Namun ada kalanya ketika ia datang menemui Rasulullah SAW, Rasulullah SAW sedang ada urusan atau sedang tidur. Nah, maka Utsman bin Abil As ini kalau tidak mendapati Rasulullah, ia mendatangi rumah Abu Bakar. Nah, dari Abu Bakar inilah dia menimba ilmu. Jadi kalau tidak bertemu dengan Rasulullah, ia bertemu Abu Bakar. Dan itu dilakukannya justru lebih rajin daripada yang 5 temannya tadi ya. Sehingga Utsmanlah yang paling banyak menghafal Al-Quran dan mengerti hukum-hukum Islam di antara mereka. Dan Utsman berbuat demikian tanpa sepengetahuan teman-temannya. Ia sangat rajin membaca Al-Quran dan mempelajari agama Islam. Abu Bakar pernah menyampaikan kepada Nabi SAW bahwa Utsman adalah seorang dari yang berenam yang paling rajin mempelajari agama Islam dan membaca Al-Quran. Beda ya kalau semangat anak muda, kemudian hafalan anak muda, kemudian bagaimana dia haus akan ilmu. Dan ini semua karakter seorang pemuda ya, yang ketika sudah terkena dengan kebaikan dan berniat untuk berbuat baik, maka Allah berikan kepada dia jalan-jalan kebaikan itu. Jadi dia tidak bisa bertemu dengan Rasulullah, Allah beri ilham ke dalam hatinya untuk menemui Abu Bakar. Gitu. Sehingga di antara berenam itu Allah karuniakan lebih ilmu kepada anak muda ini yang bernama Utsman bin Abil As. Teman pecinta sejarah, itulah awal mula kaum muslimin menyebar di Saqif, di Bani Saqif. Jadi rupanya kematian Urwah bin Mas'ud itu memberikan hikmah kepada para pembesar yang lain. Karena mungkin kalau tidak ada kejadian tentang Urwah bin Mas'ud, entah kapan mereka akan masuk Islam. Karena teman pecinta sejarah juga lihat ya bagaimana karakter mereka, bagaimana kerasnya hati mereka menerima kebenaran. Rupa-rupanya dengan munculnya peristiwa syahidnya Urwah bin Mas'ud itu barulah bisa mendobrak atau memecahkan kekeras kepalaan mereka. Dan itu menjadi jalan. Jadi tidak ada sia-sia dari kematian Urwah bin Mas'ud. Meskipun terlihat dari sisi manusia ia menderita, ia dizalimi, ia kehilangan nyawanya, tetapi di sisi Islam apa yang terjadi padanya adalah kemuliaan. Karena apa? Dia tidak bisa dikatakan sebagai tidak taat kepada perintah Rasulullah ya. Kan Urwah bin Mas'ud itu ketika berniat untuk berdakwah kepada kaumnya, itu kan diberi saran oleh Rasulullah supaya tidak seperti itu. Supaya tidak melakukan dakwah, nanti kamu kehilangan nyawa, wahai Urwah bin Mas'ud. Rasulullah SAW kan begitu memuliakan nyawa kaum muslimin meskipun hanya 1 orang, apalagi ini tokoh besar. Namun saran itu tidak didengarkan oleh Urwah bin Mas'ud, dan tidak didengarkannya ini bukan dalam konteks dia tidak taat terhadap perintah Rasulullah, bukan, karena ini bukan perintah jatuhnya. Jadi Rasulullah SAW itu memprediksi sikap dari Bani Saqif, bukan turun wahyu bahwa akan terjadi seperti itu, gitu. Bukan turun wahyu bahwa Urwah bin Mas'ud dilarang berdakwah ke kaumnya. Tunggu aja waktu nanti gitu. Jangan sekarang, nanti dia akan mati. Bukan. Tapi bukan perintah, tetapi lebih kepada prediksi dari Rasulullah SAW mengingat kejadian-kejadian sebelumnya. Gitu ya. Sehingga apa yang diputuskan, apa yang dilakukan oleh Urwah bin Mas'ud ini tidak sebagai desersi, tidak sebagai
tidak disebut sebagai ketidaktaatan. Sehingga kesyahidannya pun atau kehilangan nyawanya pun tetap dicatat sebagai syuhada. Karena dalam jalan yang benar, jalan kemuliaan ketika dia berdakwah kepada kaumnya. Ternyata tetesan darahnya lah yang tertumpah ke bumi Taif yang menjadi dasar suburnya keislaman di Taif. Hingga sekarang teman pecinta sejarah bisa melihat bahwa seluruh Bani Sakif tidak ada yang tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Mereka semua menjadi Islam. Ketika diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, ketika diniatkan untuk agama, maka apapun yang dikorbankan akan dianggap mulia oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh kaum muslimin. Dan meskipun hidup Urwah bin Mas'ud sangat sebentar dihabiskan bersama Islam, namun itu tidak mengurangi kemuliaannya. Menyandang gelar sebagai sahabat yang layak untuk kita doakan, radhiyallahu anhu, dan juga menyandang gelar sebagai seorang syuhada. Sungguh kehidupan singkat yang begitu mulia menemui kesyahidan yang begitu berharga. Teman pecinta sejarah, cukup sampai di sini dulu video kali ini. Kalau Anda menemukan hikmah lainnya, boleh tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk subscribe bagi yang belum, kemudian share dan like. Jangan lupa. Insya Allah bertemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih sudah menyimak hingga detik ini.